Manchester City belum selevel Real Madrid, tapi Bellingham terancam sanksi. Juventus tak akan mudah kalahkan PSV. Mau lawan AC Milan, Feyenoord malah pecat pelatih. Pertukaran menarik antara Joao Felix dan Rafael Leao. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Inter versus Fiorentina, si ular menang 2-1. Inter Milan menjamu Fiorentina di Giuseppe Meazza. Tuan rumah unggul berkat gol bunuh diri Marin Pongracic di menit ke-28. La Viola menyamakan kedudukan di menit ke-44 lewat aksi Rolando Mandragora. Marco Arnautovic kembali membawa Inter unggul di menit ke-52. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Inter masih menempel Napoli di posisi kedua dengan raihan 54 poin, sementara Fiorentina berada di posisi ke-6 dengan raihan 42 poin. Palace singkirkan Doncaster di Piala FA. Bermain di Eco Power Stadium, Palace tampil apik dan berhasil menang 0-2 berkat gol yang dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-31 dan Justin Deveney di menit ke-55. Hasil ini membawa Palace melaju ke putaran kelima Piala FA. Mallorca ditahan Osasuna. Bermain di Estadi Mallorca Son Moix, tuan rumah berhasil unggul di menit ke-81 lewat aksi Vedat Muriqi di menit ke-81. Gol Flavien Boyomo di menit ke-90 plus 4 memaksa skor kembali imbang. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Mallorca dan Osasuna sama-sama meraih 31 poin di posisi ke-9 dan ke-10. Manchester City versus Madrid, Los Blancos suka tak terduga. Manchester City harus waspada betul dengan Real Madrid. Raksasa asal Spanyol itu kerap tak terduga dalam situasi sulit. Los Blancos datang ke laga ini dengan kondisi yang tidak ideal. Madrid krisis bek tengah. Masalah cedera sebetulnya juga dialami Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola percaya bahwa Madrid mengatasi masalah cedera yang sangat baik. City harus waspada karena Madrid sering tak terduga. Manchester City belum selevel Real Madrid, tapi di tengah perjalanannya sebagai kekuatan baru di Eropa, Manchester City kerap bersua dengan Madrid. Kedua klub langganan berjumpa dalam 3 musim terakhir dan akan kembali berduel pada laga playoff Liga Champions dimulai tengah pekan ini. Alhasil, Manchester City mulai disebut-sebut sebagai rival Real Madrid. Namun Guardiola menilai timnya belum bisa dibandingkan dengan sang lawan yang sudah 15 kali menjadi kampiun dalam 18 final. Pengakuan Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti mengaku bahwa mempersiapkan tim untuk menghadapi tim besutan Josep Guardiola adalah sebuah mimpi buruk. Pernyataan ini disampaikannya menjelang laga besar melawan Manchester City di babak playoff Liga Champions. Ancelotti tidak ragu memberikan pujian tinggi kepada Guardiola. Saat berbicara kepada para wartawan, dia menyebut Guardiola sebagai pelatih yang telah memberikan banyak kontribusi dalam sepak bola, terutama dalam hal penguasaan bola, permainan menyerang, pressing, dan membangun serangan dari belakang.
Bellingham terancam sanksi. Jude Bellingham kedapatan memaki-maki hakim garis dalam laga derby Madrid akhir pekan lalu. Meski teriakannya terdengar jelas di mikrofon televisi, Bellingham lolos dari pantauan wasit dan tak mendapatkan kartu. Insidennya juga disebut tak tercatat dalam laporan wasit Cesar Sotogrado. Meski begitu, Jude Bellingham bisa saja terancam sanksi. Pelansir Mirror, pemain 21 tahun itu tetap bisa diinvestigasi La Liga dan berpotensi dihukum jika terbukti bersalah. Mo tak sadar Juventus tak akan mudah kalahkan PSV. Juventus menjamu PSV Eindhoven pada leg pertama playoff babak gugur Liga Champions. Bianconeri pernah bertemu tim asal Belanda ini pada fase Liga dan menang 3-1. Mota tak merasa Juventus difavoritkan bisa mendepak PSV. Dia menilai PSV sudah berbeda dari yang sebelumnya. Mau lawan AC Milan, Feyenoord malah becat pelatih. 2 hari jelang duel kontra AC Milan, Feyenoord membuat keputusan mengejutkan. Klub Belanda itu baru saja memecat pelatih Brian Prix. Prix sejatinya baru ditunjuk jadi pengganti Arne Slot musim panas lalu dengan kontrak 2 tahun. Dia berhasil membawa Feyenoord lolos ke playoff Liga Champions dengan 4 kemenangan dari 8 laga. Namun performa buruk Feyenoord di Liga Belanda membuat manajemen klub kehabisan kesabaran. Pertukaran Joao Felix dan Rafael Leao. Dengan penampilan Felix yang mengesankan di Serie A, Milan dikabarkan ingin mempermanenkannya tetapi mungkin menghadapi kendala finansial. Tawaran potensial AC Milan untuk Rafael Leao sebagai ganti Joao Felix telah mengundang perbincangan. The Blues pun tengah mempertimbangkan kesepakatan pertukaran pemain yang menarik dengan AC Milan yang melibatkan Joao Felix dan Rafael Leao. Mason Greenwood ukir rekor di Marseille. Mason Greenwood terus menunjukkan performa gemilang di Ligue 1 bersama Olympique Marseille. Mantan penyerang Manchester United itu kini telah mencetak 13 gol sejak bergabung dengan klub Prancis tersebut, menyamai rekor Didier Drogba dalam periode awalnya di Stade Velodrome. Pemain berusia 23 tahun itu mengemas jumlah gol tersebut dalam 20 penampilan di Ligue 1. Keberhasilannya menyamai rekor Drogba yang semakin menegaskan potensinya sebagai salah satu penyerang berbakat di Eropa. West Ham pertimbangkan rekrut Marco Verratti. West Ham United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan playmaker Paris Saint-Germain Marco Verratti di musim panas tahun ini. Saat ini Verratti sedang menjalani karirnya di Qatar Stars League bersama Al Arabi. Setelah 15 pertandingan liga musim ini, Al Arabi berada di posisi ketiga di bawah dengan hanya mengumpulkan 16 poin. Oleh karena itu, kepindahan kembali ke Eropa tentu akan menjadi peluang menarik bagi Verratti. Tersingkir di Piala FA bisa berikan keuntungan di Premier League. Liverpool baru saja tersingkir dari Piala FA, namun legenda Arsenal Paul Merson mengklaim hal ini bakal menjadi keuntungan bagi mereka untuk fokus mengunci gelar Premier League di musim ini. Liverpool akan mengarahkan fokus ke ajang Premier League lantaran 4 hari berselang. Derby Merseyside akan dimainkan pasca tertunda beberapa waktu lalu. Saat ini The Reds unggul 6 angka dari Arsenal andai mampu menang tengah pekan ini. Kedua tim terpaut 9 angka dan Mason percaya gap tersebut akan terlampau besar untuk dikejar. Sandro Tonali tak akan kembali ke Serie A. Agen Sandro Tonali, BP Rizzo menegaskan bahwa gelandang Newcastle United itu tidak akan kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Meskipun ada rumor ketertarikan dari Inter Milan dan Juventus.
Risto menegaskan bahwa sang pemain berusia 24 tahun itu memiliki nilai yang sulit dijangkau oleh klub-klub Italia dengan kontrak yang masih tersisa 3,5 tahun. Kecil kemungkinan Newcastle akan melepasnya dalam waktu dekat. Rafael Varane punya peran baru di Como. Mantan bek Real Madrid dan Manchester United Rafael Varane masih terlibat dengan proyek yang dijalankan oleh Como meskipun belum lama ini memutuskan pensiun. Saat ini Varane terlibat dalam pengembangan infrastruktur klub termasuk akademi, program pendidikan, dan sekolah musim panas. Presiden klub Mirwan Suarso mengungkapkan bahwa bek asal Prancis itu sudah mulai berinvestasi di klub sebelum resmi bergabung sebagai pemain. Penampilan Paulo Dybala masih inkonsisten bersama AS Roma. Paulo Dybala jadi penentu kemenangan AS Roma pada laga pekan ke-24 Serie A lawan Venezia. Meskipun dikenal sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di AS Roma, performanya di lapangan tidak selalu konsisten. Kontribusi Dybala untuk tim terlihat fluktuatif, terutama pada aspek gol dan assist. Dybala tampak kesulitan untuk menemukan ritme permainan terbaiknya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi fans Roma. Conte tegaskan lagi, target Napoli bukan Scudetto. Juru latih Napoli Antonio Conte kembali menegaskan bahwa tujuan mereka di musim ini bukanlah untuk merengkuh mahkota juara Liga Italia usai gagal mendulang angka penuh saat menghadapi Udinese. Hasil ini membuat posisi Napoli di puncak klasemen Liga Italia terancam oleh Inter Milan. Saya ulangi, Napoli hanya perlu melihat perkembangan kami sendiri. Itu adalah kesempatan yang terlewatkan untuk mengamankan tempat di Eropa. Namun hasil imbang dengan Udinese pun tidak bisa dianggap remeh, ujar Conte. Masa depan Ernesto Valverde masih abu-abu. Athletic Bilbao tampil impresif musim ini, hanya terpaut 6 poin dari puncak klasemen La Liga. Pencapaian ini mencerminkan kerja luar biasa Ernesto Valverde sejak kembali melatih pada musim panas 2022. Meski dalam performa peak, masa depan Valverde masih belum jelas. Kontraknya berakhir musim panas ini dan presiden klub John Uriarte mengakui bahwa masa depan Ernesto Valverde di klub hingga saat ini masih abu-abu. Uriarte mengakui kemungkinan skenario terburuk sedang dipertimbangkan. Cristiano Ronaldo segera teken kontrak baru di Al Nassr. Cristiano Ronaldo tampaknya akan tetap berseragam Al Nassr lebih lama. Menurut laporan dari media Arab Saudi, mega bintang Portugal itu telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub raksasa Timur Tengah tersebut selama 1 musim lagi. Kesepakatan ini datang menjelang berakhirnya kontraknya saat ini yang habis pada musim panas tahun ini. Perpanjangan kontrak Ronaldo memiliki persyaratan yang serupa dengan kesepakatan sebelumnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!